Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas materi mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau PP nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi PP sebelumnya itu yang nomor 43 ya tahun 2014. Tapi untuk yang sekarang belum ada perubahan ya. Yang terbaru itu adalah yang nomor 47 tahun 2015. Jadi PP pertama untuk Undang-Undang Desa itu yang nomor 43 ya. Nah, yang sekarang yang terbaru adalah nomor 47. Nah, yang kita bahas yang terbaru dulu ya, yang nomor 47 tahun 2015. Nah, untuk PP ini itu sangat berkesinambungan erat dengan UU Desa ya. Bisa dikatakan satu kesatuan ya, yang tidak bisa dipisahkan. Nah, makanya buat teman-teman ini jangan hanya belajar UU Desanya saja, tapi PP-nya juga wajib karena memiliki kesinambungan yang sangat erat. Wajib ya, ini sifatnya wajib ya. Jadi UU Desa dan PP-nya ini satu kesatuan yang wajib dipelajari. Oke, kita bahas ini adalah rangkuman ya. Jadi ini rangkuman dari saya buat teman-teman agar lebih mudah untuk memahami materi ya. Jadi tidak semuanya ya. Jadi ini yang saya share itu tidak semuanya saya tulis, tapi hanya bagian-bagian yang sering keluar pada saat ujian ya. Jadi hal-hal yang penting saja, dan insya Allah ini bisa membantu teman-teman untuk cepat memahami materi. Oke, yang pertama kita bahas yaitu tentang alokasi dana desa. Alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Nah, ini kan secara keseluruhan. Nah, tapi untuk trik dari saya, jadi untuk menghafalkan alokasi dana desa, itu kata kuncinya adalah dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Nah, menghafalkannya itu saja ya teman-teman. Jadi nanti ketika ada soal itu tentang dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus, itu jawabannya pasti alokasi dana desa. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu menghafal keseluruhan ya. Hanya kata kuncinya saja. Diingat-ingat ya, itu yang saya garis bawahi. Lanjut. Selanjutnya adalah aset desa. Nah, aset desa itu adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Nah, kata kuncinya aset itu barang. Nah, gitu aja ya teman-teman. Jadi ketika ada barang milik desa, ya itu yang saya garis bawahi, itu pasti nanti jawabannya aset desa gitu. Jadi aset adalah barang, kayak gitu aja teman-teman. Itu memudahkan teman-teman untuk belajar. Jadi jangan bingung ya, nanti menghafalkan semuanya itu nggak perlu ya. Kita memakai logika agar mudah dipahami. Selanjutnya, nah barang milik desa adalah kekayaan milik desa. Aset tadi itu barang, nah barang adalah kekayaan milik desa. Nah, ini kata-kata kunci yang sudah saya garis bawahi, teman-teman bisa pahami ya, untuk membantu mempermudah dalam proses belajar. Kemudian pasal 15. Peraturan daerah kabupaten atau kota tentang pembentukan desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode desa dari menteri. Nah, ini kemarin pada saat saya ujian ini keluar ya. Jadi jangan sampai kebalik. Nah, terutama ini bagian yang nomor registrasi dari gubernur, kode desa dari menteri. Nah, begitu ya.
Kemarin soalnya pada saat saya ujian itu dibolak-balik nomor registrasi dari menteri, kode desa dari gubernur. Nah, kalau kita nggak tahu ini, ya pastinya nanti pada saat ujian kebolak-balik ya. Karena ini memang nanti di soal itu banyak kecoan. Nah, teman-teman ini diingat-ingat ya. Jadi untuk nomor registrasi itu dari gubernur, kalau kode desa dari menteri. Lanjut. Nah, ini untuk perubahan status desa itu ada 4 ya. Desa menjadi kelurahan, kelurahan menjadi desa, desa adat menjadi desa, dan desa menjadi desa adat. Nah, seperti itu ya. Ini dihafalkan 4 ini ya. Nanti kalau ini kayaknya sih jarang-jarang keluar, tapi ya kadang bisa keluar juga, tapi jarang gitu. Kalau yang tadi itu sering banget. Lanjut ke pasal 41. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan A. Persiapan, B. Pencalonan, C. Pemungutan suara, dan D. Penetapan. Nah, ini urutannya ya. Siapa tahu nanti di soal itu ditanya urutannya ya. Biasanya seperti itu ya, urutan pemilihan kepala desa itu dari apa sampai apa. Nah, bisa kita logika ya. Yang pertama tentu persiapan ya. Segala kegiatan kan perlu persiapan. Kedua, pencalonan. Setelah pencalonan selesai, kemudian pemungutan suara, terus penetapan. Nah, itu kan kalau kita logika itu menjadi lebih mudah ya. Jangan dihafalkan tapi dipahami dan dilogika. Lanjut. Nah, ini untuk tahapannya ya. Jadi yang pertama, pengumuman dan pendaftaran itu dalam jangka waktu 9 hari sesuai dengan PP-nya ya, PP 47 tahun 2015. Kemudian penelitian berkas itu jangka waktunya 20 hari ya. Penelitian berkas klarifikasi serta penetapannya ya. Dan pengumuman nama calon itu dalam jangka waktu 20 hari. Kemudian untuk penetapan calon kepala desa itu paling sedikit 2 dan paling banyak 5 orang ya. Jadi tidak boleh melebihi 5 berarti nih kalau sesuai dengan PP-nya. Nah, minimal berarti 2 orang untuk bisa diadakan pemilihan ya. Paling sedikit 2 dan paling banyak 5. Jadi tidak boleh lebih dari 5. Siapa tahu nanti ada pertanyaan tentang calon paling sedikit itu berapa atau paling banyak berapa. Teman-teman kalau sudah lihat video ini berarti sudah tahu ya. Kemudian penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa. Jadi nanti didata sama panitia untuk nama-nama pemilihnya. Kemudian untuk pelaksanaan kampanye itu paling lama 3 hari dan untuk masa tenangnya juga paling lama 3 hari. Pasal 62 ayat 1. Nah, ini sekretariat desa itu dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Kemudian yang kedua, jadi sekretariat desa itu paling banyak terdiri atas 3 bidang urusan ya. Bidang urusannya itu apa saja? Yaitu kaur-kaur itu sekretariat desanya. Sekretariat maksudnya bidang urusannya gitu. Kaur kan kepala urusan ya, seperti itu. Kemudian pasal 64. Nah, untuk pelaksana teknis itu merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Ini sudah sering kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, untuk pelaksana teknis itu paling banyak terdiri dari 3 seksi. Seksi pelayanan, seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan. Lanjut. Pasal 30. Nah, ini ya perlu diperhatikan nih. Musdes atau musyawarah desa itu diselenggarakan oleh BPD ya. Jadi yang menyelenggarakan itu BPD, yang memfasilitasi adalah pemerintah desa. Seperti itu ya, dipahami teman-teman. Kemudian untuk Musdes itu diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan juga unsur masyarakat. Nah, unsur masyarakatnya ini banyak ya. Bisa dari tokoh
petani dan lain-lain. Kemudian pasal 81, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB desa yang bersumber dari alokasi dana desa. Kemudian ini ya bagian kedua yang penting ya, pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu jika ADD berjumlah sampai dengan 500 juta, itu yang digunakan itu paling banyak 60% ya, 60/100 dari 500 juta. Yang kedua, ADD yang berjumlah lebih dari 500 juta sampai dengan 700 juta digunakan antara 300 juta sampai dengan paling banyak itu 50% ya, 50% dari ADD-nya. Yang ketiga, ADD yang berjumlah lebih dari 700 juta sampai dengan 900 juta digunakan antara 350 sampai dengan paling banyak 40%. Yang keempat, ADD yang berjumlah lebih dari 900 juta digunakan antara 360 juta sampai dengan paling banyak itu 30%. Nah, ini diingat-ingat ya teman-teman. Yang pertama, jadi jika berjumlah 500 jadi paling banyak 60. Jika 500 sampai 700 itu paling banyak 300 juta sampai 50%. Nah, itu teman-teman nanti hafalkan sendiri. Ini gampang ya. Jadi ini kan tentang keuangan gitu. Terutama untuk kaur-kaur keuangan nanti biasanya ini ditanyakan ya. Untuk tes kaur keuangan biasanya ini ditanyakan, dan juga kasih atau kepala seksi. Oke ya, mungkin seperti itu dulu. Nanti kita lanjutkan ke part yang kedua di video selanjutnya ya. Maka dari itu teman-teman jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe dan juga tonton videonya sampai paham, karena alhamdulillah berkat dari channel Lilik Wiji sudah ada banyak yang sudah lolos ya. Ada yang dari Magelang, ada yang dari Kulon Progo, ada yang dari Sidoarjo juga ya. Teman-teman semoga bisa menyusul ya mereka yang sudah sukses, yang sudah lolos. Dan saya sarankan untuk persiapkan secara matang ya, dengan matang, karena materinya memang cukup banyak ya. Jadi kamu harus serius jika ingin lolos. Dan kalau mau order softwarenya silakan cek link di deskripsi, di situ sudah saya sertakan semuanya. Nanti akan langsung terhubung dengan channel Lilik Wiji ya. Jadi diklik saja linknya. Nanti kalau mau order dikasih tahu daftar isi dari softwarenya apa saja. Atau jika teman-teman berminat nanti akan diarahkan untuk pembayarannya. Oke. Dan satu lagi pesan saya itu istiqomah dalam belajar walaupun sedikit ya. Jadi setiap hari itu paling enggak kita membaca 1 atau 2 halaman biar enggak lupa ya. Karena kan persiapannya misal 1 bulan atau 2 bulan sebelum ujian. Jadi semakin banyak belajar, semakin paham, dan semakin nanti siap untuk menghadapi ujian. Seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan saya tunggu kesuksesan atau saya tunggu kabar baik dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Cukup segini dulu. Nanti kita sambung di bagian yang kedua. Terima kasih, sampai jumpa.